Baper baca peraturan. Baper baca peraturan. Ya, jadi kali ini di sesi baper saya akan mengajak teman-teman yang sudah nonton video ini tentang FIBA Rules 2022. Ya, jadi peraturan resmi bola basket 2022 yang sudah berlaku, bisa dilihat di sini bersama, valid as of 1 Oktober 2022. Ya, jadi berlaku sudah 1 Oktober 2022. Ya, tujuan saya di sini bukan untuk menggurui, tapi ayo kita baca bersama, karena saya merefleksi dari diri saya sendiri yang memang masih terkadang kurang aktif dalam membaca peraturan, dan ketika melihat kejadian di lapangan kita membandingkan dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Oh, kemarin di lapangan ini boleh kejadian seperti ini. Oh, kemarin di lapangan ini kejadian seperti ini nggak ditiup. Oh, sekarang ditiup, kemarin nggak ditiup, agar tidak terjadi hal seperti itu. Jadi agar ada persamaan persepsi dan agar kita dalam melihat suatu kejadian di lapangan itu sesuai dengan peraturan, by the rules. Ya, jadi kalau teman-teman yang melihat kejadian yang mungkin kurang seret, kurang pas, mungkin masih merasa ada yang janggal, oke, kita buka peraturannya. Dan tentunya teman-teman tidak semua menyimpan peraturan ini, dan sekarang saya sajikan dalam video ini yang sudah diterjemahkan. Ya, jadi kalau teman-teman mungkin bingung saat ada kejadian, teman-teman tinggal melihat atau cari channel YouTube Madu Fajar. Ya, jadi jangan lupa like dan subscribe videonya. Nah, jadi setiap ada video baru akan muncul notifikasi. Dan ketika teman-teman juga bingung di lapangan cari pembanding rulesnya benar atau tidak, teman-teman bisa buka channel Madu Fajar. Tapi ingat, wasit juga manusia. Ketika sudah mendapat jawaban dari rules yang teman-teman baca, jangan menjudge atau menghakimi wasit tersebut. Nah, kita hanya mencari peraturan atau perbandingan yang terjadi di lapangan by the rules. Ya, benar salahnya itu relatif. Ya, yang penting kita sudah memahami rulesnya seperti ini. Ya, dan tentunya kedepannya permainan basket akan lebih enak ditonton kalau kita semua aktif membaca peraturan. Oke, jadi dalam video ini akan saya bahas 3 peraturan dulu, pasal 1, 2, dan 3. Jadi kita bisa lihat di sini pada FIBA Rules ini, peraturan resmi bola basket ada kurang lebih 8. Ya, peraturan 1 tentang pertandingan, peraturan 2 lapangan permainan dan perlengkapan, peraturan 3 tim, peraturan 4 peraturan permainan, lalu peraturan 5 violation, peraturan 6 fouls, peraturan 7 ketentuan umum, peraturan 8 wasit, petugas meja, komisioner, tugas dan wewenang. Ya, dan selanjutnya akan ada sinyal wasit, score sheet, prosedur protes, klasifikasi tim, time out televisi, dan instant replay system. Jadi akan kita bahas dalam channel YouTube Madu Fajar. Jadi jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dan lebih mudah mencari peraturan yang akan teman-teman baca. Oke, langsung saja kita akan mulai dari peraturan 1, yaitu pasal 1 ada definisi, dan lanjut kita peraturan 2 lapangan permainan dan perlengkapan di pasal 2, yaitu lapangan permainan, dan pasal 3 perlengkapan. Jadi kita akan bahas dalam video ini 3 peraturan saja dulu, yaitu itu tadi, definisi, lapangan permainan, dan perlengkapan. Untuk persingkat, kita mulai dari pasal 1. Ya, kita baca bersama. Keseluruhan peraturan resmi bola basket. Teks berlaku untuk semua jenis kelamin. Semua referensi dalam teks ini dibuat untuk pria maupun wanita. Misalnya penggunaan kata dia untuk pria maupun wanita akan diterapkan sama sebagaimana mestinya untuk gender yang lain.
dan harus dibaca sebagaimana mestinya. Oke, oleh karena itu mari kita membaca peraturan resmi bola basket. Ya, jadi tidak ada perbedaan gender, semua sama dalam rules ini. Oke, peraturan 1. Pertandingan. Pasal 1. Definisi 1.1 pertandingan bola basket. Bola basket dimainkan oleh 2 tim yang masing-masing terdiri dari 5 pemain. Tujuan dan dari masing-masing tim adalah mencetak angka ke keranjang lawan dan berusaha mencegah tim lawan mencetak angka. Pertandingan dikontrol oleh wasit, petugas meja, dan seorang komisioner jika hadir. 1.2 keranjang lawan dan sendiri. Keranjang yang diserang oleh suatu tim adalah keranjang lawan, dan keranjang yang dipertahankan oleh suatu tim adalah keranjang sendiri. 1.3 pemenang pertandingan. Tim yang mencetak angka pertandingan lebih banyak pada akhir waktu permainan akan menjadi pemenang. Oke, jadi pasal 1 hanya ada 3 poin. Ya, sudah sangat jelas. Jadi teman-teman pasti sudah mengetahui 3 poin ini. Lanjut kita ke pasal berikutnya, pasal 2. Peraturan 2, lapangan permainan dan perlengkapan. Pasal 2, lapangan permainan. 2.1 lapangan permainan. Lapangan permainan harus rata, memiliki permukaan keras yang bebas dari segala sesuatu yang menghalangi. Gambarnya ada di gambar 1, nanti kita perlihatkan. Dengan ukuran panjang 28 meter dan lebar 15 meter yang diukur dari sisi dalam garis batas. Sisi dalam ya, jadi ukurannya dari sisi dalam. 2.2 lantai. Lantai harus mencakup area lapangan yang di sekeliling garis batas, memiliki daerah yang bebas dari segala yang menghalangi dengan minimal 2 meter. Gambar 2 nanti ada di gambar 2, kita lihat nanti, kita baca dulu ya. Oleh karena itu lantai harus memiliki dimensi panjang minimal 32 meter dan lebarnya 19 meter. Oke, jelas ini yang di luar lapangan, di pinggirnya itu ya. Jadi panjangnya 32, lebarnya 19. Kalau lapangannya kan 28 tadi, 28 kali 15. Oke, nanti kita dilihat di gambarnya saja biar lebih jelas. Lalu 2.3 backcourt. Backcourt suatu tim terdiri dari keranjang miliknya sendiri, bagian depan dari papan pantul, dan bagian dari lapangan yang dibatasi oleh end line di belakang keranjang miliknya sendiri, sideline, dan garis tengah. Itu backcourt ya. Lalu 2.4 frontcourt. Frontcourt suatu tim terdiri dari keranjang lawan, bagian depan dari papan pantul, dan bagian dari lapangan yang dibatasi oleh end line di belakang keranjang lawan, sideline, dan sisi dalam dari garis tengah terdekat dengan keranjang lawan. Oke, jelas ini frontcourt. 2.5 garis-garis. Semua garis warnanya harus sama dan dibuat dengan warna putih atau warna kontras lainnya dengan lebar 5 cm. Jadi lebar garis itu 5 cm dan dapat terlihat dengan jelas. 2.5.1 garis batas. Lapangan permainan akan dibatasi dengan garis batas yang terdiri dari end line dan sideline. Garis-garis ini bukan merupakan bagian dari lapangan permainan. Oke, kita pahami bersama nih garis batas nih. Lapangan permainan akan dibatasi dengan garis batas yang terdiri dari end line. Nah, yang end line itu kan yang di belakang ring, sideline, samping. Garis-garis ini bukan merupakan bagian dari lapangan permainan. Jelas ya, jadi kalau bola udah menyentuh garis end line atau sideline itu dianggap sudah keluar dari permainan. Karena jelas ini bukan merupakan bagian dari lapangan permainan.
Lanjut, segala sesuatu yang menghalangi termasuk bangku pelatih kepala, asisten pelatih yang pertama, pemain pengganti, pemain yang sudah tidak bermain, dan anggota delegasi yang mendampingi setidaknya berada 2 meter dari lapangan permainan. 2.5.2 garis tengah, lingkaran tengah, dan setengah lingkaran free throw. Garis tengah akan dibuat sejajar dengan end line dari titik tengah kedua sideline. Ya, jelas, jadi bentuknya sudah jelas, nanti kita lihat gambarnya. Garis ini akan diperpanjang 0,15 meter dari masing-masing sideline. Garis tengah adalah bagian dari backcourt, ya. Jadi garis tengah merupakan bagian dari backcourt. Jadi ketika sudah di frontcourt, bola menyentuh garis berarti sudah backcourt, atau sepatu menyentuh garis sudah backcourt. Lingkaran tengah dibuat di tengah-tengah lapangan permainan dan mempunyai jari-jari 1,80 meter diukur dari sisi luar keliling lingkaran. Setengah lingkaran free throw dibuat di lapangan permainan dengan jari-jari 1,80 meter diukur dari sisi luar keliling lingkaran dan dengan pusatnya berada di tengah garis free throw. Gambar ada di gambar 3 ya, ini beda nih ya. Kalau tadi lapangannya kan di garis dalam yang digunakan ukuran ya, kalau untuk ini lihat sini, lingkaran tengah dibuat di tengah-tengah lapangan permainan dan ini jari-jari 1,80 meter diukur dari sisi luar. Jadi lingkaran tengah itu dihitung dari sisi luarnya. Oke, untuk mudah memahami kita lihat. Nah, ini gambarnya. Jadi lapangannya itu ada 15. Nah, lihat titik-titiknya dari garis dalam. Jadi dalam ini. Ya, dalam ini 15 meter. Dan panjangnya ada 28 meter, ini tertulis jelas. Dan ada garis lebih ini 0,15 meter. Di sideline ini end line. Lalu garis tengah rata ini jari-jarinya 1,8. Nah, jadi ini dibuat dari terluar, garis luarnya ini. Ini kalau full lingkaran 1,8 jadi 3,6 satu lingkaran. Kalau ini free throw-nya ini 1,8 ya, sama sih dia. Dan ini jaraknya untuk garis free throw di sini terlihat. Dan tadi dibilang untuk jarak untuk bangku cadangan, pelatih dan semua yang ada di bench itu adalah 2 meter. Jadi ada jaraknya 5 meter. Oke, jelas ya gambarnya. Ini end line, side line, garis tengah, lingkaran tengah, ini lingkaran free throw tadi. Oke, ini untuk gambaran 1, ukuran lengkap lapangan permainan. Lanjut ke gambar 2, lapangan di lantai. Ya, lapangannya kan sudah jelas tadi 15 kali 28, 28. Di luar itu harus ada jarak ini. Luasnya itu, lebarnya itu 19, ini 19, 32 meter. Ini by the rules. Ya, secara peraturan seperti ini. Tapi terkadang kan kita jarak di lapangan itu harus kita manage dengan situasi yang ada di lapangan. Tapi by the rules-nya seperti ini, sesuai peraturan. Lanjut 2.5.3 garis free throw. Daerah bersyarat dan tempat rebound free throw. Garis free throw dibuat sejajar dengan masing-masing end line. Ya, garis free throw ini sejajar dengan garis end line. Sisi terjauh garis ini 5,8 meter dari sisi dalam end line dan panjangnya 3,6 meter. Titik tengahnya berada pada garis hayal yang menghubungkan 2 titik tengah dari garis end line. Daerah bersyarat merupakan daerah lapangan yang berbentuk persegi panjang di lapangan permainan dibatasi oleh end line. Perpanjangan garis free throw dan garis-garis yang berasal dari end line, sisi luarnya akan berjarak 2,45 meter dari titik tengah end line dan berakhir pada sisi luar perpanjangan garis free throw. Garis-garis tersebut kecuali end line adalah bagian dari daerah bersyarat.
Nah, jadi ini daerah bersyarat nih. Kecuali N-line, ini daerah bersyarat kecuali N-line. 2.5.4 daerah tembakan untuk mencetak 3 angka. Daerah tembakan untuk mencetak 3 angka suatu tim, gambar 1 dan gambar 4. Oke, nanti kita lihat di gambar 4. Merupakan seluruh daerah lantai dari lapangan permainan, kecuali untuk daerah di dekat keranjang lawan yang dibatasi oleh dan termasuk, nah ini titik yang pertama, garis sejajar memanjang dari dan tegak lurus dengan N-line dengan sisi terluar 0,90 meter dari sisi dalam sideline. Ini ya, nih. Lalu gusur dengan jari-jari 6,75 meter diukur dari titik di lantai tepat di bawah titik tengah keranjang lawan terhadap sisi luar gusur. Dihitung dari, ya ini jelas nih, di bawah titik tengah keranjang lawan terhadap sisi luar gusur. Jarak ini di lantai dari jarak titik ini di lantai dari sisi dalam titik tengah N-line adalah 1,575 meter. Busur terhubung dengan garis paralel. Garis 3 angka bukan bagian dari daerah tembakan untuk mencetak 3 angka. Nanti kalau injek garis artinya 2 poin, bukan 3 angka. Karena sini jelas garis 3 angka bukan bagian dari daerah tembakan untuk mencetak 3 angka. 2.5.5 daerah bangku cadangan. Daerah bangku cadangan akan dibuat dari luar lapangan permainan, dibatasi oleh 2 garis seperti pada gambar 1 tadi yang jarak 2 meter itu. Seharusnya tersedia 16 tempat duduk untuk masing-masing daerah tim cadangan untuk pelatih kepala, asisten pelatih, pemain pengganti, pemain yang sudah tidak bermain, dan anggota delegasi yang mendampingi. Bila ada orang lain, maka setidaknya akan berada 2 meter di belakang tim cadangan. Ya, 2 meter juga jaraknya di belakang tim cadangan. Oke, lanjut. 2.5.6 garis throw in. 2 garis dengan panjang 0,15 meter akan dibuat di luar lapangan permainan di sideline berseberangan dengan petugas meja, dan sisi luar dengan sisi luar dari garis berjarak 8,325 meter dari sisi dalam N-line terdekat. 2.5.7 daerah no charge semicircle. Daerah no charge semicircle akan dibuat di lapangan permainan, dibatasi oleh yang pertama setengah lingkaran dengan jari-jari 1,30 meter diukur dari titik di lantai tepat di bawah titik tengah keranjang ke sisi bagian luar dari setengah lingkaran. Setengah lingkaran terhubung dengan 2 garis paralel tegak lurus dengan N-line. Sisi bagian luar berjarak 1,30 meter dari titik di lapangan tepat di bawah titik tengah keranjang dengan panjang 0,375 meter dan berakhir 1,20 meter dari bagian dalam N-line. Ini jari-jarinya 1,3. Nah, lalu ini 1,2 dari N-line, ini 0,375 ini. Panjang ada garis memanjang set. Nah. Oke. Ini nose chart semicircle area. Jadi bentuknya seperti ini, dihitung dari tengah-tengah keranjang. Oke. Udah dilihat dari gambarnya. Lanjut. Daerah nose chart semicircle disempurnakan dengan garis hayal yang terhubung dengan akhir garis paralel tepat di bawah dari sisi depan papan pantun. Garis no charge semicircle adalah bagian dari daerah no charge semicircle. Oke, lanjut. Nah, jadi ini gambarnya. Daerah tembakan 3 angka ini yang berwarna biru. Ini daerah 2 angka. Ya,
arah permainannya ke sini. Jadi nembak dari arah yang biru ini semua akan menghasilkan tembakan 3 angka. Jaraknya ke sini ya. Oke, lanjut 2.5. Posisi petugas meja dan bangku pergantian pemain. Jadi posisinya itu ini. Operator shot clock itu di sini. 1. 2. Pengatur waktu. 3. Komisioner tengah-tengah nih. 4. Pencatat angka. 5. Asisten pencatat angka. Dan ini daerah bangku cadangan. Ini untuk yang di table official dan di daerah bangku cadangan. Posisinya sudah diatur sedemikian rupa di FIBA Rules yang dalam peraturan. Petugas meja dan kursinya harus berada ditempatkan pada suatu panggung. Pembawa acara dan atau petugas statistik jika ada dapat ditempatkan di samping dan atau di belakang petugas meja. Ya, ini terangannya. Jadi bisa di samping atau dibuat di belakang lagi. Jadi diutamakan petugas meja dulu ini. Oke. Jadi itu tadi pasal 1 dan 2. Lanjut kita ke pasal 3. Pasal 3, perlengkapan. Berikut ini perlengkapan yang harus tersedia. Pertama, perangkat papan pantul terdiri dari papan pantul, keranjang yang terdiri dari ring, tahan tekanan dan jaring, struktur penyangga papan pantul termasuk lapisan pengamannya, lalu bola basket, ada jam pertandingan, papan pencatat angka, shot clock, stopwatch atau peralatan yang sesuai dapat terlihat untuk mengukur waktu, time out, bukan jam pertandingan. Tapi ini biasanya sudah ada di scoreboard sih biasanya ya. Tapi ini perlengkapan yang harus ada sih secara peraturan. Selanjutnya 2 sinyal suara yang keras dan jelas yang terpisah dan berbeda, masing-masing 1 untuk operator shot clock, petugas timer atau waktu. Lalu score sheet, penunjuk foul pemain, penunjuk tim foul, tanda panah, alternative position, lantai permainan, lapangan permainan, pencahayaan yang memadai. Untuk penjelasan lebih terperinci dari perlengkapan bola basket, lihat appendix pada basketball equipment. Ya, jadi bisa dilihat di sini. Oke, jadi itu tadi pasal 1, 2, dan 3 dari peraturan resmi permainan bola basket. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, mungkin bisa ditonton ulang lagi video ini. Nah, sebelum kita lanjut nanti ke pasal berikutnya, pasal 4 sampai 50. Tapi pada video ini kita cukup bahas pasal 1, 2, dan 3. Oke, kalau ada teman-teman yang masih ingin menanyakan tentang pasal 1, 2, dan 3 bisa komen. Nah, dan jangan lupa juga like untuk support channel ini tetap berkembang dan berlanjut ke video berikutnya, dan tetap subscribe, ingat tombol loncengnya ya, jangan lupa subscribe-nya agar tidak tertinggal video-video berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton, thank you for watching. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.